Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Tiara dengan NIM C1F021085. Di sini saya akan mempresentasikan PPT akuntansi syariah saya yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Yang pertama, latar belakang. Suatu sistem ekonomi mengandung dua sektor, yakni sektor real dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor realnya. Bahkan dalam 40 tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi kontribusi penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam seperti pada aspek teoritis dan operasional. Yang kedua, pembahasan. Konsep memelihara harta kekayaan. Islam memandang bahwa harta merupakan satu dari perhiasan dunia dan sarana dari sekian banyak sarana yang bisa mempermudah hidup manusia. Menjaga harta atau memelihara harta bertujuan untuk agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Yang kedua, konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat, dan memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang keempat, perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Adapun kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat akad ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Fikih muamalat membagi akad menjadi 2, yaitu yang pertama, akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang kedua, akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad tijarah dibagi 2, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, riba, penipuan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, penimbunan barang, monopoli, rekayasa permintaan,
suap, penjualan bersyarat, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, atau bai al-inah. Yang terakhir, jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jenis-jenis riba yaitu riba fadli, riba nasi'ah, riba qard, dan riba yad. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah larangan riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial persamaan dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani peminjam. Yang kedua, pembagian risiko. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. Yang keenam, aktivitas usaha sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli, minuman keras, atau mendirikan usaha peternakan babi. Instrumen sistem syariah yang pertama, ada akad ijarah, terdiri dari mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah. Yang kedua, ada akad jual beli atau sewa menyewa, terdiri dari murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang terakhir, ada akad lainnya, seperti sarf, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, iwalah, dan rahan. Penutup. Jadi, kesimpulannya, sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menjaga harta atau memelihara harta bertujuan untuk agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memperoleh harta yang halal dan baik, niat, tujuan, dan caranya harus benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dengan tidak melakukan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.